Oke. Ulangi berarti ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah syukur pada sore hari ini kita masih berada di arena ISEF atau Indonesia Syariah Economic Festival yang diselenggarakan setiap tahun sekali di Jakarta Convention Center. Bersama saya ada orang-orang hebat, para penggerak ekonomi berbasis pesantren, khususnya ekonomi berbasis syariah. Di samping saya ada Dr. Andes Krisna MM. Beliau adalah salah satu ketua DPP Happy Trend. Kemudian di sampingnya lagi ada beliau Kiai Zainal Abidin. Beliau adalah salah satu ketua DPW Happy Trend, yaitu ketua DPW Happy Trend Riau. Sekaligus beliau adalah juga pengasuh Pondok Pesantren Al Amin Dumai Riau. Kemudian di sebelah beliau ini ada Bapak Ahmad Mantik ya. Kiai Ali Muhsin MPD. Beliau ini dari Pondok Pesantren Al Kausar Pekanbaru Riau. Dan yang terakhir ada Kiai Ahmad Mantik LCMA. Ini beliau dari Pondok Pesantren Teknologi Riau. Ini keren sekali. Sore hari ini edisi yang spesial karena kita akan bicara isu terkini hari ini tentang ketahanan pangan. Jadi kita sudah mendengar bahwa dunia ini lagi sedikit gelisah karena terancam bagaimana masa depan terkait dengan ketahanan pangan. Ya sebagai salah satu sebab dari konstelasi politik dunia di mana sekarang masih ada peperangan berlangsung antara Rusia dan juga Ukraina. Tentu ini berdampak juga terhadap perekonomian di dunia termasuk juga Indonesia. Nah, pada saat ini kita akan fokus berbincang tentang seberapa jauh dan seberapa besar keterlibatan pesantren di dalam rangka mengantisipasi dampak inflasi yang sampai saat ini sangat mengkhawatirkan. Nah, kita tidak akan berlama-lama, langsung saja kita akan berikan kesempatan kepada Dr. Andes Krisna MM selaku Ketua Happy Trend menanggapi isu ketahanan pangan global ini, Pak. Silakan, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW. Kemudian kita juga berterima kasih pertama kali juga kepada Saibul Bait kita Bank Indonesia Pusat. Kemudian moderator kita ini sebenarnya tokoh besar juga, tokoh luar biasa, penggerak juga nih Pak Yai Azan Ereza dari Dewan Pembina Happy Trend, Himpunan Ekonomi Bisnis Pesantren Indonesia yang pusat. Beliau juga pemilik pesantren, penggerak di daerah Lampung luar biasa. Kemudian Pak Zainal Abidin dari Riau, juga Dewan Pembina ya? Beliau Ketua DPW. Ketua DPW, Dewan Pimpinan Wilayah. Kemudian Pak Yai Ali. Pak Yai Mantik. Beliau adalah pimpinan pesantren. Baik, secara singkat konteksnya apa ketahanan pangan ini dengan kita kaitannya dengan pesantren. Jadi secara umum gini, kita ini tidak bisa terlepas dari dinamika global. Ya, dalam pandangan ekonomi itu ada banyak exposure atau pandangan-pandangan di sekitar satu geografi tertentu. Nggak pernah ada yang bisa terpisahkan, terbebaskan, atau bahkan kita bilang saya di ujung dunia di tengah gunung, terus mandito, kalau bahasa Jawa mandito tuh udah lepas dari dunia, tetap aja nggak bisa. Contoh paling gampang, exposure kita terhadap energi. Indonesia juga pemilik sumber daya alam terutama energi, mulai dari minyak, gas sampai batu bara. APBN kita kebanyakan didanai justru dari ekspor batu bara. Jadi pendapat kalau dalam namanya balance payment atau keseimbangan neraca pembayaran itu terlihat yang dinamakan bahwa pemerintah kita positif atau enggak, itu balance-nya dari mana? Itu kebanyakan kita juga harus mendapatkan mata uang asing. Mata uang asing
di kita ini berarti ada exposure namanya foreign exchange atau nilai tukar. Nilai tukar ternyata juga tidak terpisahkan dengan dinamika dunia, terutama setelah ada yang sekarang ini ada peperangan di Rusia ya. Saya nggak tahu dibilang pertempuran atau peperangan karena belum habis-habisan, jadi menurut saya masih pertempuran gitu, skalanya masih ya kalau kita ketepel lah gitu ya. Tapi ketepel ini kebetulan di wilayah sumber-sumber energi, kemudian jalur-jalur logistik dunia. Nah kita yang katanya di Indonesia loh jinawi tata tentrem Kertaharjo ing madya mangunkarso begitu kalau salah ya, tolong dikebalik-balik itu kayaknya. Tapi intinya apa? Ternyata kita tidak terbebaskan. Nah, efeknya apa? Karena ada penyempitan supply, kemudian ada situasi yang kita tahu ada embargo dan apa-apa, menyebabkan adanya kenaikan harga dasar dari minyak. Nah, efeknya apa sih sama pangan? Apalagi kita bicara ketahanan pangan. Ternyata demografi Indonesia yang luar biasa besar, tidak terbebaskan juga. Tapi jangan salah, Indonesia ini memiliki kelebihan. Apa yang disebut? Dia memiliki domestic market yang lebih besar dibanding di ASEAN ini, yang memiliki nilai positif artinya dalam hal exposure yang disebut oleh Bank Dunia kemarin, bahwa Indonesia dan Filipina ini memiliki domestic market yang besar. Sehingga tekanan dari dunia luar itu tidak terlalu terasa. Bapak sekarang beras masih ada, harga juga masih terjangkau. Kemudian minyak goreng, indikator inflasi juga. Ini kaitannya dengan BI juga ya. Bank Indonesia ini kan otoritas bidang moneter. Nah, artinya apa? Bahwa Indonesia ini kapasitas produksi masih ada di mana-mana. Dulu Mung Beras Karawang, ada lagi sekarang di mana? Mungkin Bapak lebih tahu atau kita BI punya data lebih lengkap. Kemudian sebaran distribusi dari sumber-sumber pangan kita tadi masih ada. Tapi kita sebagai pesantren kebetulan adalah struktur sipil yang terorganisir baik, itu juga sebagai opinion leader di wilayah masing-masing. Tentunya kita nggak bisa terlepas dari situasi komunitas kita. Nah di kita apa berarti kalau kaitannya dengan ketahanan pangan? Berarti kita ini juga sebagai pimpinan atau memberi opini atau kita mendorong atau kita sendiri memproduksi itu sangat penting. Kaitannya apa sih dengan katakan kalau kita secara lebih sempit lagi Bitren ya, himpunan ekonomi bisnis pesantren. Artinya apa? Sekian persen dari operasional Bapak bisa dicukupi dari sekian persen pendapatan kita non pendapatan tetap. Apa itu? Kan ada SPP, ada uang gedung, apa gitu ya. Nah ini bisa memberi kekuatan kita. Kemudian kaitan dengan ketahanan pangan, Indonesia ini sangat luas. Pada saat di sini mengalami paceklik, masih di sana ada yang panen untuk yang bahan dibutuhkan. Nah tapi ada kelemahannya distribusi, transportasi dan apa, menyebabkan harga ini menjadi tingkat tertentu agak melambung. Nah ini tentunya pesantren kalau banyak dan memahami seperti yang dipetakan oleh Pak Yai Hasan, Pak Yai Zainal, Pak Mantik, Pak Ali, ini walaupun 4 atau 5 pesantren berpandangan seperti ini, itu udah sangat strategis ya. Jadi ketahanan pangan kita saya kira nggak perlu khawatir, tapi kita membutuhkan komitmen. Kemudian kapasitas, itu apa? SDM juga, kemudian faktor-faktor produksi seperti tanah, lahan, SDM, kemudian aset tertentu. Nah ini harus dijaga penuh. Kemudian kita harus belajar ngaji fikih, ngaji suke seperti Bapak Dr. Peri Warjio, Gubernur Bank Indonesia. Tagline-nya beliau ngaji fikih, ngaji suke. Jadi kita nggak boleh terlepas dari keekonomian. Karena Rasulullah SAW dan Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha itu awalnya juga seorang konglomerat, tapi beliau mendedikasikan dirinya penuh untuk social engineering. Kira-kira itu. Nanti kita bisa lebih lanjut, tapi kira-kira itu yang bisa saya sampaikan karena waktu yang terbatas ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali uraian dari Bapak Dr. Atas Krisna MM. Kenapa? Karena jumlah pesantren di Indonesia ini menurut data dari Kementerian Agama itu ada kurang lebih sekitar 38.000 saat ini. Ada 38.000 pesantren yang kita tahulah bahwa pesantren itu pada umumnya mereka sangat mandiri, khususnya di bidang ketahanan pangan. Mengapa? Karena banyak pesantren memang berada di pemukiman di pedesaan. Kemudian di sekitar mereka biasanya menyesuaikan dengan mata pencaharian. Misalnya yang berada di daerah pantai biasanya masyarakat yang ada di sekitar pesantren itu juga mayoritas nelayan. Begitu juga ketika pesantren itu berada di daerah pertanian, biasanya mayoritas masyarakat di sekitarnya bahkan wali santri juga bermata pencaharian sebagai petani. Nah ini kan menarik. Nah saat ini 38 pesantren ini sebagiannya sudah dikonsolidasikan oleh Himpunan Ekonomi Bisnis Pesantren di mana Pak Krisna menjadi salah satu ketuanya. Nah untuk kita melihat lebih jauh tentang peranan daripada habit trend di dalam rangka mengkonsolidasikan ekonomi pesantren khususnya yang terkait dengan bidang pertanian, kita akan mendengarkan penjelasan Pak Kiai Zainal Abidin yang beliau merupakan ketua DPW Habit Trend Riau yang nanti kita berharap mendapatkan penjelasan yang konkret dari beliau apa saja yang sudah dilakukan oleh DPW Habit Trend Riau untuk kemudian mengkonsolidasikan pesantren-pesantren yang ada di sana. Silakan Pak Kiai Zainal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la nikmatillah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil mi'ad amma ba'd. Alhamdulillah bersyukur pada sore hari ini kita dipertemukan untuk bisa diskusi sekaligus kita berbagi informasi, dan ini adalah merupakan bagian dari menjalankan perintah dari Allah dan Rasulnya dalam rangka bagaimana kita bisa menghimpun potensi-potensi yang ada selama ini tidak terhubung. Nah disinilah kita alhamdulillah sekali lagi bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada Bank Indonesia telah memfasilitasi ya sejak 2014 bagaimana potensi pesantren yang sangat luar biasa ini bisa tertata dengan baik sehingga sangat seirama ya, sangat seirama dengan bagaimana peran pesantren, di mana pesantren itu diantaranya tidak hanya pendidikan, tidak hanya di sisi dakwah, tapi juga bagaimana punya peran dari zaman dulu itu santri-santrinya dilatih mandiri. Rata-rata kalau mondok itu dulu ya dibawain bekal sekali, terus setelah itu sampai tamat harus bisa hidup gitu. Nah, jadi ini harus tetap dipertahankan, dan alhamdulillah selain potensi dari pesantren yang sangat luar biasa baik dari sisi jumlah, dari sisi bagaimana networknya ya, jaringannya pesantren ini juga sangat luar biasa. Ada alumni, ada wali santri, ini merupakan kekuatan, dan ini alhamdulillah salah satu lembaga negara, BI lembaga negara ya. Ya, jadi yang memfasilitasi terhubungnya, termasuk yang dirasakan kami di Riau, wabil khusus alhamdulillah kita wabil khusus lagi lebih sempitnya Al-Amin Dumai itu ditakdirkan bertemu pertama kalinya ya. Ini walaupun dengan Pak Kris ini sering ketemu dan punya semangat yang sama di beberapa pertemuan di sejak tahun 2017 ya. 2017 sebelumnya juga pernah ketemu. Iya. Jadi kita di sebelumnya itu di 2011 ditakdirkan Allah
bertemu dengan Kiai Haji Fuad Afandi Al-Maghfur lah. Nah dari beliau ini kita banyak belajar bagaimana beliau dengan apa adanya, dengan keterbatasan yang ada tapi bisa membangun ya. Beliau tidak sekolah, beliau tidak punya pendidikan tetapi mampu punya sekolah, punya pesantren, dapat penghargaan semua presiden kecuali ketika zaman presidennya Kiai Haji Abdurrahman Wahid ya, Gus Dur, beliau nggak dapat penghargaan itu. Tapi semua presiden memberikan penghargaan ke beliau. Nah dari situ kami menjalin silaturahmi. Kami yakin ada hal yang perlu dipelajari dari beliau, terutama potensi yang ada di umat Islam ini adalah potensi satu disiplin. Kalau dari yang sering gembar-gemborkan oleh Mbah Fuad itu ya, sholat awal waktu itu berarti kan nilai disiplin. Kemudian juga bagaimana Mbah Fuad itu mengajarkan dermawan, ya, sifat dermawan yang sangat luar biasa. Dermawan baik ilmunya, waktunya, semuanya disumbangkan untuk santri dan masyarakat. Nah dari situ kita mencoba di Riau menggandeng teman-teman pesantren di Riau untuk sama-sama punya visi misi. Dan alhamdulillah kita bersyukurnya lahirnya Habitren 2016 ya Pak Kris ya. 2019 ya. 2019 itu diawali salah satu syarat utama kita bergabung di Habitren itu adalah punya komitmen untuk membangun. Yang semangatnya yaitu impian visinya Indonesia tahun 2024 menjadi pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia. Nah ini menjadi semangat dasar sehingga kami wabil khusus waktu itu Al-Amin ya. Terus wabil khusus di Riau dari 2016 ya Pak ya, kita FKPP berdiri ya, itu sudah punya komitmen kebersamaan. Dan teman-teman di Riau waktu itu meminta kita untuk di Al-Amin sebagai kalau almarhum Kiai Kiai Hanif ya, pimpinan Al-Kausar, sebelum beliau ini Kiai Hanif, beliau juga LC ya, itu menyampaikan, udah kalau ekonomi kita komandannya Al-Amin aja, ya Zainal gitu. Beliau menyampaikan itu. Jadi ini merupakan amanah besar yang diberikan ke kita sehingga kita bismillah, alhamdulillah saya didukung Umi ya, istri. Ini kalau nggak didukung sosok istri yang luar biasa juga nggak mampu apa-apa ini gitu. Jadi nilai disiplin ini yang alhamdulillah aplikasinya muncul lewat organisasi Habitren ya, tertata, harus ada komitmen bagaimana nanti untuk pengembangan dan sebagainya. Dan itu akhirnya kita di Riau ya Pak Yai ya, itu semua yang tergabung. Ini kita ajak Pak Yai kalau bergabung kita monggo. Ini kita mulai kalau mau besar itu dari yang kecil dulu. Kecil kita jadikan dulu komunitas kita ini punya nilai manfaat, baru kita ajak yang lain gitu. Itu Pak awal semangat kami di Riau sebagai tindak lanjut bagaimana di wilayah kami membangun. Nah alhamdulillah kami sangat berharap semua pesantren yang sudah punya kemampuan terbang luar biasa ya di sisi ekonomi, bagus di samping kita ini Pak Kris ini beliau juga sangat luar biasa dalam mengawal Nurul Iman ya, sampai go internasional. Ini harapan kita juga dengan Riau, dengan kami yang di pesantren Habitren Riau ada kerjasama khusus yang bisa direplikasi gitu Pak Kris. Ini harapan kami, beliau juga ahli manajemen sebabnya ini jadi bisa ikut memanajemen, bantu manajemen kita di Provinsi Riau, mungkin lewat koperasi sekunder kita yang sudah terbentuk ya. Ini bagaimana bisa kita manfaatkan. Kemarin kita sudah ada pertemuan ketika ada pesantren yang butuh pupuk. Kemarin terakhir itu Pak Kiai Buya Alaidin Darussalam, pesantren Darussalam Sarangkabun itu butuh pupuk KCL 45 ton untuk kebun sawitnya. Pak Yai bisa enggak Habitren ini
mengusahakan pupuk tapi harganya di bawah yang pasaran sekarang gitu. Ini kan PR Pak, beban mental ini. Dan kita sudah dipercaya Happy Trend untuk mencarikan jalan keluar gitu kan. Nah ini berarti kan ini tantangan bagi kita, termasuk Pak Kris ini ditakdirkan ketemu sore hari ini nih ya, ikut memikirkan juga Ketua Happy Trend Lampung ya, dan juga luar biasa perjuangannya Pak Yai Hasan. Ini juga monggo Pak Yai Hasan, ini informasi yang bisa sama-sama kita indikan untuk wilayah Sumatera. Dan kemarin ini Pak, keluhan juga dari pesantren Darussalam Sarangkabun yang Rokan Hulu itu. Pak Yai Zainal, Happy Trend bisa enggak ini memfasilitasi kami mau panen patin 10 ton itu. Patin 10 ton itu. Tapi panennya langsung dipanen Pak gitu. Nah ini PR lagi Pak, ini pemasaran ini. Nah jadi nanti dengan wadah-wadah yang sudah diinisiasi Happy Trend yang didorong oleh Bank Indonesia dan nanti dengan keterkaitan semua pihak yang ada ikut mendorong dan membantu dengan sinergi dan kolaborasi, ini harapan kami 2022 ini hasil Mukernas ini bisa betul-betul membawa nilai manfaat. Jadi ada jamaahnya itu semakin terasa Pak, nilai manfaatnya. Nah kami di Riau sendiri tahun yang lalu data yang menjadi anggota di Happy Trend itu dari tahun lalu baru 200 sekian ya pesantrennya. Sekarang udah 400 lebih Pak, Riau 2022 saat ini bulan terakhir kemarin itu 400 berapa? 409. Berarti tahun lalu baru 200-an ya. Itu kenaikannya Pak. Jadi tapi untuk anggota kita data yang kemarin ada 39 yang sudah masuk di kita, itu pun ada klasternya Pak. Nah, kita mensyaratkan satu, memang pesantren kalau mau betul-betul siap mau maju, satu, mohon ada dukungan kebijakan yayasan dan pimpinan pesantren. Terkait apa? Satu, SDM-nya harus berani nyiapin SDM. Nah kalau nggak ada SDM-nya nggak jalan. Masuk beliau ini ketika Pak Yai Ali siap greenhouse nggak? Kalau siap, siapkan SDM-nya. Alhamdulillah beliau awalnya nggak siap, akhirnya beliau menyediakan SDM-nya. Itu. Pada beliau menyampaikan waktu itu, Pak Yai, Pak Kris, Pak Yai Zainal, kalau dikira kami itu belum siap, jangan diusulkan untuk dapat greenhouse gitu. Beliau nyampaikan itu kepada kami. Ya, Pak Yai Ali kurangnya satu aja, siapkan satu SDM khusus. Nah alhamdulillah beliau. Nah itu Pak, satu syaratnya yang kita minta ke teman-teman. Kedua, daya dukung terkait dengan sumber daya alam mungkin, yaitu terkait dengan mungkin modal dan sebagainya yang memang harus ada. Berani pesantren menganggarkan untuk kemajuan itu, baik itu fisiknya, bangunannya, yang terkait dengan daya dukung, sarana prasarana lah gitu, selain SDM yang utama. Kemudian ada satu syarat lagi yang ketiga kita minta, Pak Kiai ini kan sibuk, harus ada di pesantren itu tim monitoring internalnya yang membantu Kiai untuk memberikan laporan, memonitoring, mengevaluasi perkembangan usahanya. Jadi ada 3 hal ini yang menjadi syarat utama teman-teman pesantren yang di Happy Trend Riau. Jadi kalaupun sudah menyatakan siap MOU secara umum, kita minta nanti mereka menyiapkan, Pak Yai mana ini SDM-nya, gitu. Mana ini daya dukungnya. Ketika sudah terpenuhi, insya Allah bahkan kita akan naikkan kelasnya Pak. Di klaster-klaster tadi ada pemula, ada yang menang, sampai yang tingkat memang siap menjadi agregator. Nah, alhamdulillah kami di Riau ini ada tiga agregator yang sudah terbentuk. Alhamdulillah pertama yang lahir awal yang memang direplikasi dari Al-Ittifaq, yaitu pertanian greenhouse. Itu Al-Amin Dumai sampai off-taker kita sudah alhamdulillah Al-Amin Dumai. Kemudian yang kedua terkait dengan 2021, 2020 greenhouse Pak ya. 2021 ini kerjasama kita dengan BPDPKS, yaitu Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, yang waktu itu kita diwasilai oleh PEBS FEB Universitas Indonesia.
Jadi dari situ akhirnya kita ada kerjasama dan MOU Hebitren Riau dengan PEBS Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia yang akhirnya sekarang nyambung dengan BPDPKS. Itu ada 10 pesantren dari berapa ya? Sekitar 30-an lebih pesantren Seriau yang datanya di BPDPKS. 10 yang kemarin alhamdulillah dikenalkan dengan bagaimana produk turunan dari kelapa sawit yang ini bisa kita saksikan ini Pak Yai. Pak Ketua DPP, ini ada sabun cuci piring. Ini produk dari salah satu 10 pesantren hasil kerjasama itu. Ini alhamdulillah berkahnya Hebitren ini sabun cuci piring. Dari ini ya, sawit. Iya, turunan sawit Pak ini. Kemudian ini ada hand sanitizer. Iya Pak, ini dari pondok pesantren salah satu yang kita bawa ini dari pesantren Yazid Rokan Hulu. Ini hand sanitizer. Kemudian yang satu lagi ini sabun cuci tangan. Nah ini Pak, sabun cuci tangan. Nah ini dia ada 3 ini Pak. Oh kalau ini dari pesantren lain ini kelihatan. Iya, nggak apa terbawa tadi. Nah, jadi ini kerjasama dengan Hebitren Riau dengan Universitas Indonesia yang disponsori pendanaannya, pelatihannya dan bahan bakunya untuk pelatihan itu dari BPDPKS di bawah Kementerian Keuangan. Nah, kemudian untuk yang nanti menjadi agregatornya sekaligus kita minta off-takernya itu pesantren Yazid yang kami bawa produknya ini. Itu Pak di Riau. Ini yang kedua. Alhamdulillah. Mohon doanya ini mudah-mudahan bisa nanti istilahnya membawa nilai positif kepada teman-teman pesantren untuk mengenal dan kalau bisa memproduksi. Harapan kita seperti itu Pak. Yang ketiga, ini secara mandiri kemarin sebenarnya niatan dari teman-teman Itmam ya, namanya Itmam ya. Nanti beliau bisa cerita. Jadi Apkasindo dengan Ikatan Alumni Pesantren, nanti Pak Yai Mantik bisa bercerita. Ini mengadakan kerjasama dengan beberapa perusahaan di Riau, yang perusahaan kelapa sawit, Pak. Asosiasi-asosiasi yang ada. Ini alhamdulillah tahun 2022 ini kita minta dan kita jadikan pesantren teknologi Riau ini sebagai agregator dan off-taker untuk pembibitan sawit. Karena kebutuhan untuk peremajaan sawit sangat luar biasa di Riau sekitarnya. Nah, jadi di Riau begitu Pak Ketua, perkembangannya sebagai berkah daripada Hebitren Indonesia yang diinisiasi dan didukung lahirnya oleh Bank Indonesia dan juga semangat para 115 ya dulu. 111 pesantren se-Indonesia yang hadir waktu itu. Iya. Ini semangat untuk membangun bagaimana potensi itu bisa betul-betul muncul. Dan alhamdulillah tahun 2002 ini Pak Kris kita di Riau selain dikonsentrasi di sektor pertanian dan greenhouse, kita alhamdulillah ada 3 komoditi sekarang yang wajib itu ada. Itu ada cabai. Nah ini Pak Kris ada cabai yang merupakan faktor penyebab inflasi ya. Penyumbang inflasi ini. Nah, kemudian ada 2 buah-buahan yang juga menjadi identitas Riau selain juga yang replikasi dari Al-Ittifaq. Ini ada melon. Ini kalau di Lampung namanya melon sultan. Nah, ini kalau di Riau nanti kita kemarin mau sepakati, kalau memang sepakat ini teman-teman yang pengurus, ini melon istana gitu ya. Karena ada istana Siak ya. Nah itu. Melon istana nanti ya. Kemudian atau melon raja ya. Kalau kemarin di grup itu raja di laut ya. Nah, kemudian satu lagi ada butternut, Pak. Nah kami di Riau ini agak sedikit beda walaupun replikasi dari Al-Ittifaq. Jadi kami ada pesantren yang dengan ABMIK dan ada yang memang dengan total organik.
Nah, kami hadirkan di sini juga yang merupakan sekretaris Happy Train Riau dari Pondok Pesantren Al Kausar yang di periode tahun 2021 akhir ini kan mendapatkan greenhouse 5 greenhouse Riau. Nah, beliau salah satunya yang budidayanya dengan organik. Nah, nanti beliau bisa cerita itu terkait dengan pertanian, dan alhamdulillah ini sudah kita off taker di pasar retail, Pak. Dan target kita tidak hanya retail modern tapi nanti ke pasar ekspor karena dekat Dumes selaku off taker, Al-Amin Dumes sebagai off taker ini dengan Roro itu hanya 7 menit. Roronya. Roro Malaka dan Roko ke Batam itu, Pak. Iya. Jadi bisa sangat dekat banget potensinya. Jadi ini potensi geografis yang ada di Riau dan ditakdirkan Allah Alamin sebagai off-taker dan agregator untuk di sektor greenhouse dan pertanian. Ini kami juga mohon dukungannya Pak Kris. Produk-produk ini kalau bisa tahun 2002 akhir ini sudah bisa kita mulai gesa, dan teman-teman juga nanti yang di Riau di 12 greenhouse ini bisa pola tanam sehingga bisa kita inikan ke pasar ekspor. Mendukungnya dari DPP ya Pak Kris ya. Nah, produk-produk lain adalah produk olahan. Jadi ada 3 produk, Pak. Ini ada olahan. Ini olahan ini sementara yang kami bawa dari Riau ada Al-Amin sama Darul Huda snack ya. Nah, ini Darul Huda ini dari pesannya Darul Huda, Pak ini. Nah, sekarang kami di Riau juga kemasan kayak gini, Pak. Cuma kemarin ini karena kemasannya belum sempat sampai. Ya, itu. Jadi rencana mau buat yang kayak gini semuanya. Ini udah ada tapi terlambat bawanya kemarin. Nah, jadi ini dari Darul Huda Ukwi yang kemarin juara 1 yang di tingkat provinsi. Ini dari Darul Huda Ukwi, Pak. Ada stick wortel ini. Nah, ini dari Al-Amin. Ada ini, kalau ini kreatif ini, Pak. Ini masuk ekonomi kreatif. Limbah yang dimanfaatkan jadi makanan. Nah, ini kerupuk kulit singkong. Nah, ini berarti masuk kategori ekonomi kreatifnya pesantren Riau, Pak ini. Karena ini insya Allah pesantren beliau juga udah belajar di Al-Amin ini untuk membuat ini ya. Jadi tinggal kita kembangkan bisa masuk ekspor, Pak ini. Nah, kemudian selain yang keripik yang kita kembangkan. Nah, kemudian kita juga mengajak dari teman-teman pesantren di Riau pengembangan ekonominya dari end to end itu dalam arti apa? Kita juga budidaya dan juga sekaligus pengolahannya. Contoh yang sudah kita praktekkan di Al-Amin ya, Pak Yai ya. Itu jamur tiram. Itu ada kerupuk jamur tiram, ada bisa dibuat nugget, bisa dibuat bakso dan macam-macam sesuai dengan kebutuhan. Gitu. Dan ini semua teman-teman di Riau tinggal mereplikasi dan ini mengembangkan. Nah, itu mungkin Pak terkait dengan perkembangan kami di Provinsi Riau. Dan izin Pak Ketua, kami di Riau ini tahun 2022 akhir ini juga setelah pulang dari Mukernas akan silaturahmi, kalau ke BI otomatis akan silaturahmi ke 4 kanwil yang di bawah Kementerian Keuangan. Karena kemarin hasil kita di Kemenku 1 di Jakarta, kemudian di Pekanbaru dan terakhir di Surabaya. Kita terakhir di Surabaya ada fakta integritas kemarin mewakili Happy Train Riau yang sudah kerjasama dengan BPD-BKS. Ini di acara di di Surabaya ternyata banyak program-program yang bisa disinergikan, Pak. Iya. Jadi produk-produk ini ternyata di 4 kanwil itu semuanya membantu. Jadi kalau BI keterbatasan anggaran untuk membantu UKM-nya pesantren, 4 kanwil itu bisa. Pemasarannya semuanya ada di situ, Pak. Mulai dari ketika produk ada masalah untuk kualitas dan sebagainya bisa bantu, Pak Kris. Ini yang insya Allah mohon doanya. Dan juga nanti dari DPP kami minta untuk di Riau agar nanti teman-teman KPWBI Riau dan juga stakeholder yang ada termasuk dinas terkait bisa mengerti terkait dengan apa sih program greenhouse
apa sih program yang ada, ekosistem yang dibentuk oleh BITREM secara nasional juga yang per wilayah ini, agar nanti antara apa namanya pemangku kebijakan di wilayah itu betul-betul paham, Pak Ketua. Ini kadang-kadang kan ada apa miskomunikasi ya beberapa stakeholder itu. Jadi kalau bisa dengan sinergi kolaborasi bisa ini. Mungkin itu Pak ya. Makasih banyak atas waktunya. Mohon maaf agak lama ini ya. Jadi untuk selanjutnya nanti bisa ditambah dan disempurnakan oleh Sekretaris Habitren Riau dan juga Bendara Habitren Riau. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik, terima kasih. Masih ada sedikit waktu. Tadi kita sudah mendengarkan penjelasan Pak Kiai Zainal Abidin selaku Ketua DPW Habitren Riau sekaligus juga pimpinan Pondok Pesantren Al-Amin Dumai Riau. Nah, mungkin ada sedikit yang juga perlu disampaikan oleh pesantren-pesantren yang selama ini konsen menjadi binaannya DPW Riau, termasuk salah satunya adalah pesantren Al-Kausar dan juga pesantren teknologi Riau ya kalau tidak salah. Kita akan ke ke pesantren teknologi Riau terlebih dahulu karena memang usaha ketahanan pangan ini tentu saja beririsan dengan teknologi, khususnya teknologi di bidang pertanian. Sudah sejauh mana peranan Habitren Riau itu memberikan kontribusi bagi tumbuh kembangnya kegiatan ketahanan pangan berbasis teknologi. Silakan Pak Kiai. Terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya ini tidak terlalu banyak yang akan saya tambahkan dari Pak Ketua DPW kami di Provinsi Riau. Kebetulan di Riau ini potensi yang paling besar adalah memang perkebunan kelapa sawit. Dari seluruh Indonesia, Riau terbesar gitu. Dan beberapa tahun yang lalu ada perkumpulan antara Bapak Gubernur yang ada di kawasan Sumatera dengan Bapak Wakil Presiden. Ternyata Riau tidak hanya punya kebun yang sangat luas, tapi juga pesantren untuk di Sumatera itu Riau juga yang paling banyak gitu. Sehingga pesantren-pesantren itu kebanyakan berada di lokasi yang ada di perkebunan kelapa sawit. Tadi betul sudah disampaikan, memang biasanya pesantren itu akan punya potensi untuk menggerakkan ekonomi sesuai dengan apa yang ada di wilayahnya gitu. Kalau ada yang kearifan lokal di pantai mungkin dengan perikanan, maka kenapa kemudian pesantren tidak mengambil peluang untuk terjun dan terlibat di dalam perkebunan kelapa sawit. Nah, program ini kemudian disambut baik karena memang kebutuhan hari ini untuk kelapa sawit adalah karena usia sawit yang sudah kurang produktif, maka akan dilakukan replanting. Nah, ini butuh bibit yang sangat besar, banyak. Sementara beberapa tahun ini Riau kekurangan bibit sehingga harus ambil dari Sumatera Utara, Sumatera Selatan gitu. Dan itu tentu besar kosnya di transportasi. Kenapa pesantren tidak mengambil peluang itu? Ya, setiap pesantren aja membuat pembibitan, sehingga lahan-lahan yang di sekitar bisa mengambil dari situ. Nah, alhamdulillah kegiatan ini kemudian disupport oleh Asosiasi Petani Kelapa Sawit yang saat itu butuh bibit gitu. Akhirnya coba kita buat semacam pilot projectnya di pesantren teknologi Riau. Sekarang sudah dengan luas lahan kurang lebih 5 hektar, ada sekitar 55.000 pembenihan bibit. Dan yang tahun ini sudah siap salur itu ada 10.000 bibit. Nah, artinya dan itu sangat kecil, persentasenya sangat kecil dibanding kebutuhan untuk pembibitan kelapa sawit. Mungkin baru kalau dipersentasekan untuk kebutuhan itu dengan suplai yang sudah tersedia baru mungkin 20-30% dari kebutuhan itu. Maka
Hanya saja mungkin terkendala karena modalnya cukup besar, karena satu benih itu bisa sampai 10.000. Jadi kalau 10 benih sudah 100 juta kalikan itu. Nah ini kemudian pesantren mengundang beberapa investor, yang artinya yang bisa memberikan modal, nanti sistemnya bagi hasil. Tapi tidak menutup kemungkinan ketika nanti sudah bagi hasilnya cukup, pesantren bisa mandiri, karena memang sekarang sedang belajar bagaimana pembibitan itu harus, tadi disebutkan ada pakarnya gitu, maka santri-santri juga harus belajar itu. Dan kita berharap ini nanti bisa direplikasi di seluruh kabupaten kota yang ada di Riau. Nah ini sementara mungkin yang kami kembangkan di Pesantren Teknologi Riau, dan ini tentu juga terkait dengan kebutuhan minyak goreng yang beberapa waktu lalu lagi melejit. Nah ini makanya saya yakin ini juga bisa diambil peluang ini oleh pesantren-pesantren yang ada di Riau, khususnya karena memang potensi perkebunan kelapa sawit itu Riau hampir 60% dari Indonesia itu. Saya kira ini. Demikian mungkin terkait dengan teknologi untuk pembibitan kelapa sawit, saya kira teknologinya juga cukup sederhana ya, karena bibitnya yang bagus ini tidak butuh perlakuan khusus gitu. Jadi cukup sederhana, dia disiram pupuk biasa saja, alhamdulillah karena bibitnya sudah tersertifikasi, ini alhamdulillah hasilnya baik gitu. Penyiramnya nggak manual kan? Nah, filmnya sudah pakai ini, sudah sprayer itu sudah, alhamdulillah. Sprinkler. Saya kira itu untuk tambahan. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan, ya mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kita dan tentunya juga untuk mensupport ketahanan pangan yang ada di Indonesia khususnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya mungkin masih ada waktu dari Pak Ali ya. Oke Ali, silahkan, mungkin apa sih selama ini perkembangan yang sudah ada pasca dibentuknya Hebitren Riau terkait dengan upaya ketahanan pangan yang hendak dibangun melalui Kementerian Pesantren. Silakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukrulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwata illa billah. Baik, dalam kondisi anggaplah negara kita yang saat ini agak bisa dikatakan udah mulai agak susah pangannya, ibaratnya kita di lumbuk kita sendiri kok dikatakan susah pangannya, repot jadinya. Maka sebenarnya tidak. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena kita semuanya punya potensi. Pesantren harus ambil peran di dalam hal ini. Jadi sebagaimana peran pesantren tidak hanya fokus kepada masalah pendidikan dan juga dakwahnya, tetapi masalah kemandirian ekonomi ini juga harus kuat. Saya kira seperti itu. Maka sangat bagus sekali dengan adanya Hebitren yang menghimpun semua pesantren yang ada di Indonesia dengan jumlah yang kurang lebih 38.000. Ini jumlah pesantrennya. Lah, kalau jumlah santrinya berapa juta? 4 juta setengah. Ya, 4 juta setengah. Belum tambah gurunya. Dan hampir semua pesantren, memang pesantren adalah keberadaannya di tengah-tengah masyarakat. Di tengah-tengah masyarakat, artinya peran pesantren terhadap ekonomi masyarakat itu sangat penting, tergantung kepada potensinya masing-masing. Sesuai mungkin ya di pedesaan, entah pertanian atau mungkin di perkotaan dengan retail dan sebagainya. Artinya punya potensi ini semuanya. Maka terima kasih sekali dengan adanya Hebitren ini juga dengan support dari Bank Indonesia, sehingga saya kira pesantren di Indonesia itu lebih khusus ada wadahnya dalam rangka pergerakan ekonomi untuk kemandirian pesantren. Secara khusus di Riau, ini Riau saya kira termasuk yang cepat responnya. Dengan adanya Hebitren, ini Riau kalau nggak salah DPW Riau ini dibentuk yang termasuk yang pertama, yang awal-awal Kiai Zainal ya. Riau termasuk yang cepat responnya, merespon peluang ini. Karena apa? Kami sadar di Riau melalui Kiai Zainal, kami sadar di Riau dengan jumlah pesantren yang cukup banyak, untuk mempersatukan jumlah pesantren yang banyak, menyatukan suara, kalau nggak ada wadahnya itu susah. Maka dengan wadah salah satunya Hebitren yang fokus kepada bisnis dan kemandirian ekonomi pesantren, ini sangat penting sekali. Dan ini semuanya alhamdulillah sudah dirasakan oleh pesantren yang ada di Riau. Baik yang di bidang pertanian, tadi ada mungkin di greenhouse-nya, pertanian yang open field-nya,
bahkan juga di peternakan kayak di tempat saya sendiri pesantren Al-Kausar tidak hanya di greenhouse ada sudah 1 tahun terakhir ini, alhamdulillah juga ada di perikanannya, ada di peternakannya, kemudian ada di retailnya, bahkan sampai perbengkelannya pun juga ada. Jadi saya buat semacam istilahnya ya pertanian terpadu, integrated farming. Di situ semuanya kawasan untuk pertanian semuanya. Ya, semangat kita Rio seperti itu. Nah, ini alhamdulillah support dari kawan-kawan semuanya, pesantren-pesantren yang ada di Rio ini sangat semangat sehingga Rio cukup aktif untuk kegiatan ekonominya, dan dari BI-nya termasuk Kiai Zainal. Kalau di Rio ini di pesantren Al-Amidume, tempat Kiai Zainal, ya bahasa kami ya, di sini tempat kami berguru, konsultan kami lah, itu guru kami untuk pertanian terkait dengan kemandirian ekonomi pesantren. Nah, kami ingin tentunya ya, saya yakin ya, mungkin bukan hanya di Rio, saya yakin mungkin di pesantren-pesantren yang lain di Indonesia, baik di Lampung, kemudian di Jawa Barat, tentunya kami juga lebih dulu berguru di Jawa Barat dan yang lainnya, saya yakin juga seperti itu. Artinya apa? Ya memang beginilah harusnya peran pesantren. Dengan kondisi negara kita seperti ini, kita harus ambil alih. Apapun kondisinya, di mana posisi kita harus mengambil posisi. Ya, dari ekonomi, pertanian dan semuanya kita harus ada peran di situ. Nah, ini sudah kita mulai dari habit train. Saya yakin insya Allah kedepannya ini udah yang melalui Mukernas yang ketiga ini, kemarin kita bahas program-program yang sungguh luar biasa. Insya Allah tahun 2023, 2024 dan 2025, insya Allah habit train semakin maju, pesantren di Indonesia semakin jaya, saya yakin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, semakin menarik, tapi karena waktunya juga terbatas, sekira apa yang tadi sudah disampaikan baik oleh Ketua DPP Habit Train, kemudian DPW Habit Train Riau, serta beberapa pondok pesantren tadi diwakili oleh Pak Ali dan juga Pak Mantik ya, LCMA, itu menunjukkan bahwa sebetulnya pondok pesantren itu kalau kita dengarkan dari penjelasan beliau tadi, tidak perlu khawatir sebetulnya adanya ancaman pangan global. Tetapi tentu pondok pesantren juga tidak bisa sendirian. Jadi tetap harus bersinergi, berkolaborasi dengan seluruh komponen bangsa ini agar apa? Agar ancaman pangan global ini bisa diantisipasi. Dan tentu saja pertemuan ini akan memberikan kita betapa pondok pesantren memang sejak awal sudah mandiri. Sehingga tidak perlu khawatir dengan adanya krisis pangan dan lain sebagainya. Kita minta sebelum kita tutup acara kita, closing statement dari Ketua DPP Habit Train dan juga Ketua DPW Habit Train Riau, 1 menit saja. Terima kasih, silakan Pak Krisa. Alhamdulillah wa syukurillah, luar biasa. Jadi saya ini memang banyak di sektor swasta, gitu. Jadi ini hal yang nggak pernah saya duga jauh, bahwa ternyata pesantren sekarang menjadi salah satu motor penggerak ekonomi di Indonesia domestik. Nah, ini udah kayak snowball. Snowball itu bola salju berguling, itu tambah besar. Dan ini memang harapan kami sejak awal waktu kita berbicara dengan Bank Indonesia pada saat kita bicara kemandirian ekonomi, yaitu wabil khusus pesantren ya. Kami sudah bilang bahwa nantinya santri-santri dari pesantren, terutama yang dibimbing oleh bapak-bapak pimpinan, Bapak Kiai, seperti Pak Kiai Zainal, Pak Kiai Hasan, Pak Kiai Ali, Pak Kiai Mantik, dan bapak-bapak Kiai yang di dalam habit train kita ini, itu nantinya kita akan menjadi opinion leader di keekonomian bangsa ini. Jadi ada keseimbangan baru. Kemudian produksi kita, yaitu barang dan jasa, itu tentunya akan menjadi alternatif bagi masyarakat. Seperti Bapak kan tadi sudah seperti bibit. Berarti orang sudah ngelihat sekarang ada pesantren yang memproduksi bibit. Kemudian tadi ada patin 10 ton. Terlepas dari masalahnya nanti yang siapa yang mau beli nih ya. Kita bicara berarti udah punya kapasitas produksi. Ini bagi saya saya merinding nih terus terang. Oh, udah nggak salah nih aku nih bergabung sama ini bapak-bapak kelas berat ini, bapak kiai-kiai ini. Jadi saya melihat, saya nggak ada keraguan seperti bapak bilang, kita tahu ada krisis dunia, tapi kita Indonesia insya Allah terbebas krisis karena ada sistem zakat, infak, sodako, wakaf. Itu anti inflasi, anti apalagi tadi
krisis. Karena ada bantuan likuiditas seperti sedekah. Kemudian zakat itu sendiri anti inflasi. Nah, berarti Allah Subhanahu wa taala dengan kita mendapat tuntunan dari Rasulullah SAW itu menyebabkan kita nggak perlu ragu-ragu. Manual kita untuk menghadapi krisis sudah ada. Inilah keberuntungan sebagai seorang muslim di mana agama Islam ini sudah memberi tuntunan yang luar biasa. Ini dalam pandangan ekonomi ya. Nah, kemudian juga apa yang perlu dipikirkan tadi? Ini tadi saya ngelihat ada panen tapi ini. Nah, makanya saya sejak awal itu sudah sejak lama juga ingin ada bursa komoditas baik barang dan jasa di dalam lingkungan kita sendiri. Nantinya akan terbentuk namanya indeks pesantren Indonesia. Apa indeks patennya? Pesantren. Indeks bibit pesantren, indeks beras pesantren. Jadi masyarakat punya pilihan. Kita nggak boleh sebagai menara gading. Kalau ada krisis lari ke gunung bertapa, minta wangsit. Islam nggak di situ. Islam ada masalah datang memberi solusi karena kita khalifah. Itu udah perintah. Boleh ngomong apa aja deh orang. Ya, faktanya kita dilarang melarikan diri dari masalah. Nah itu. Jadi keislaman kita tuh diuji adanya hal-hal yang ada di muka bumi ini. Jadi nggak usah khawatir dan saya sangat yakin apalagi wajah-wajahnya penuh dengan nur semua. Saya bersyukur di lingkungan orang yang soleh dan solehah dan saya sekali lagi tidak ada kekhawatiran karena Islam sudah membekali kita penuh antidotnya vaksin apa nih? Vaksin inflasi ada, vaksin apa tadi? Krisis udah ada semua. Jadi kita nggak usah khawatir, tapi jangan lupa kursi hanya dengan satu kaki nggak jalan. Jadi harus ada fondasi-fondasi. Nah tadi contoh umpamanya, kalau perikanan nggak boleh berdiri sendiri, perikanan harus didampingi dengan pertanian dan peternakan. Sehingga cash flow kita bicara ekonomi dan bisnis loh ya. Nah sehingga stabil cash flow kita positif. Karena dalam bisnis bukan kita cari piagam, cari penghargaan, cash flow-nya positif. Di atas 0 itu berarti positif. Kira-kira itu. Mohon maaf kurang lebihnya. Saya sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih ada kesempatan ini dan saya selalu kita doa bidoa saling mendoakan yang terbaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan Kiai Zainal 1 menit saja sebelum kita mengakhiri diskusi kita. Terima kasih Kiai Hasan. Baik. Alhamdulillah wa syukurillah bahwa yang pertama bahwa ketika kita mau memikirkan kemudian kita mau memaksimalkan secara fisik kemudian kita mau bagaimana betul-betul berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala minta sebagai hambanya yang lemah maka insya Allah dunia ini ternyata luar biasa nilai manfaatnya kalau dikelola dengan baik. Oleh karena itu berjamaah dalam ekonomi, berjamaah dalam bentuk apapun yang intinya kebaikan itu akan membawa kepada keberkahan. Keberkahan itu adalah ziyadatul khair, yaitu apa? Tambahnya kebaikan. Insya Allah kita sangat yakin walaupun semua harus ya kalau di ilmu ini kan kenaikan kemajuan perusahaan atau usaha itu kan tidak melebihi 10% setiap tahunnya. Iya. Dalam arti itu yang umumnya ya gitu ya. Jadi memang dibutuhkan kesabaran. Ya, kesabaran. Berkata insya Allah dengan kebersamaan kita baik di DPP, DPW dan DPD nantinya dan semua komponen terlibat ini akan menjadikan bagaimana kita akan menjadi bagian yang mampu memberikan nilai kepada peran bahwa kita ini menjadikan salah satu sejarah menjadi sejarah untuk lahirnya peradaban ekonomi dan keuangan syariah. Dan Indonesia sebagai visinya 2024 kita termasuk di dalamnya. Dalam sejarah mudah-mudahan kita tercatat menjadi pendukung dan salah satu pejuang bagaimana bisa melahirkan hal tersebut terwujud.
Demikian mungkin Pak Hasan. Terima kasih. Ya, baik. Sebelum kita tutup diskusi kita pada malam hari ini, kita bisa mendapatkan satu kesimpulan bahwa potensi-potensi ekonomi yang luar biasa di pondok pesantren, khususnya terkait dengan antisipasi krisis pangan, kemudian ancaman inflasi dan lain sebagainya. Ternyata ketika dikonsolidasikan dengan baik dalam hal ini melalui Habitat, maka ini akan memberikan sumbangsi yang besar bukan hanya kepada masyarakat pesantren tapi kepada seluruh masyarakat Indonesia, sehingga pada gilirannya nanti ketika kekuatan ekonomi dan jaringan pondok pesantren ini bisa dikonsolidasikan secara baik akan juga memberikan kontribusi positif bagi ketahanan pangan nasional dan juga dunia. Dan yang lebih penting lagi adalah bahwa pondok pesantren telah berani menjawab tantangan masyarakat terkait dengan lahirnya para santri yang tidak hanya memenuhi kompetensi di bidang keagamaan saja, tetapi juga respon terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perkembangan ekonomi, termasuk juga dalam hal ini adalah pengembangan ekonomi berbasis syariah. Mudah-mudahan hasil diskusi malam hari ini memberikan manfaat yang besar untuk kita semua. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.